warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Desi Mustikasari, saya Safira Hoirunisa, saya Devian Wisnuputra, saya Nabila Sahirahmani, saya Reni Purnamasripohan. Kami akan menampilkan video yang berjudul reaksi asam amino. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab untuk mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji asam amino. Pengertian asam amino sendiri dapat kita ketahui bahwa asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, COOH, dan amina yang biasanya NA2, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Ada sekitar 500 asam amino yang telah diketahui, namun hanya 20 yang dihasilkan oleh kode genetik dan digunakan dalam sistem protein. Protein sendiri adalah polimer yang dibentuk dari monomer asam amino melalui ikatan kovalen. Protein dapat dihidrolisis menjadi asam amino yang penyusunnya dengan berbagai metode. Nah, studi paling awal tentang protein ini secara alami hanya berfokus pada asam amino bebasnya saja. Uji Melan adalah uji untuk mengidentifikasi adanya gugus fenol atau gugus hidroksil OH yang terikat pada cincin benzena di dalam suatu asam amino. Adapun prosedur yang dilakukan pada uji Melan ini, yang pertama pengambilan sampel sebanyak 3 mili, lalu ditambahkan regen Milon sebanyak 5 tetes di dalam lemari asam, kemudian campuran dipanaskan dengan perlahan. Jika regen digunakan terlalu banyak, maka warna akan hilang pada saat pemanasan. Uji Melan digunakan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin dalam sampel yang dimana ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi warna merah bata pada sampel asam amino. Dari 3 sampel yang digunakan yaitu triptofan, tirosin, dan arginin, sampel tirosin menunjukkan adanya gugus fenol yaitu gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah bata. Perubahan warna menjadi merah bata karena tirosin merupakan asam amino yang mengandung gugus fenol pada rantai sampingnya. Yang kedua yaitu uji Hopkins-Chols, yang dimana uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino triptofan dengan terbentuknya cincin berwarna coklat. Pada regen Hopkins-Chols mengandung asam glioksilat. Berikut proses uji Hopkins-Chols. Pertama, pengambilan sampel sebanyak 2 mili, kemudian ditambah dengan 5 tetes regen Hopkins-Chols di dalam lemari asam, bahkan dengan 5 mili asam sulfat pekat sedikit demi sedikit. Hasil dari uji Hopkins-Chols. Regen yang digunakan dalam uji Hopkins-Chols mengandung asam glioksilat karena triptofan berkondensasi dengan aldehid dalam susunan asam sulfat dan membentuk kompleks yang berwarna. Asam glioksilat yang ditambahkan ke sampel menggabungkan 2 molekul triptofan dengan bekerja pada cincin indomolekul triptofan. Uji ninhidrin bertujuan untuk mendeteksi gugus alfa amino bebas dan asam karboksilat bebas pada protein dan peptida. Adapun prosedur yang dilakukan pada uji ninhidrin ini, yang pertama yaitu pengambilan sampel sebanyak 3 mili, lalu ditambahkan 5 tetes larutan ninhidrin 0,1% di dalam lemari asam. Kemudian panaskan hingga mendidih campuran tersebut. Pada hasil uji ninhidrin, semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas akan memberikan hasil positif yaitu kompleks berwarna ungu, sedangkan gugus amino yang tidak bebas seperti asam amino prolin akan memberikan hasil kompleks berwarna kuning. Sedangkan asparagin yaitu menghasilkan larutan tidak berwarna karena bukan asam amino alfa. Uji kelarutan tujuannya adalah menyelidiki kelarutan asam amino. Asam amino polar lebih larut dalam air daripada non-polar karena adanya gugus amino dan karboksil yang memungkinkan asam amino menerima dan menyumbangkan proton ke larutan berair. Prosedur: tempatkan 0,5 mili sampel asam amino dalam 4 tabung reaksi bersih kering yang mengandung 4 mili larutan yang berbeda dalam penangas air. Kocok tabung secara menyeluruh, kemudian biarkan larutan selama sekitar 1 menit.
catatlah hasilnya. Uji kelarutan. Uji kelarutan adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan kemampuan suatu zat atau senyawa untuk larut dalam pelarut tertentu. Pada uji ini menggunakan prinsip like dissolve like. Prinsip like dissolve like adalah prinsip kelarutan yang menyatakan bahwa suatu zat hanya akan larut dalam pelarut yang memiliki sifat kimia yang sama. Uji santoprotein. Uji santoprotein dilakukan untuk uji asam amino yang memiliki inti aromatik. Asam amino yang mengandung bentuk inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan HNO3 pekat. Prosedur: labelkan 5 tabung, kemudian tambahkan 0,5 mili masing-masing larutan asam amino dan larutan fenol ke masing-masing tabung reaksi tersebut. Tambahkan beberapa tetes HNO3 pekat. Bandingkan warna dengan yang diberikan oleh belangko menggunakan air sebagai gantinya. Sekarang dinginkan di bawah keran dan dengan hati-hati tambahkan 5 tetes 10 mNaOH untuk membuat larutan menjadi sangat basah. Uji santoprotein. Uji santoprotein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin, triptofan, dan arginin dalam protein. Setelah dilakukan percobaan dengan menambahkan 5 tetes HNO3 dan NaOH ke dalam masing-masing sampel, maka didapatkan hasil yaitu larutan triptofan berubah warna menjadi warna kuning. Reaksi sistin dan reaksi sistein. Pada uji reaksi sistin didapatkan bahwa kertas saring yang telah ditetesi timbal asetat terbentuk bercak hitam karena adanya timbal sulfida. Prosedur reaksi sistin. Larutkan 2 ml sistin ke dalam 5 ml natrium hidroksida 1N, kemudian tutup menggunakan kertas saring, ikat kertas saring menggunakan karet gelang, lalu tambahkan 3 tetes timbal asetat. Panaskan hingga mendidih. Reaksi sistin merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya gugus sistin dalam larutan asam amino dengan menggunakan larutan natrium hidroksida dan timbal asetat. Dalam pengujian ini, sampel yang digunakan adalah sistin, yang merupakan senyawa hasil ikatan antara 2 molekul sistein pada atom S masing-masing. Sistin memiliki atom S yang terdapat pada gugus tiol, atau lebih dikenal sebagai sulfidril. Hasil uji reaksi terhadap sistin menunjukkan terbentuknya bercak hitam pada kertas saring yang telah ditetesi timbal asetat yang disebabkan oleh pembentukan timbal sulfida. Kesimpulan: 1. Pada uji Milon, sampel tirosin berubah warna menjadi merah bata. Ini disebabkan karena tirosin positif mengandung gugus fenol. 2. Pada uji ninhidrin, semua asam amino yang memiliki gugus alfa amino bebas akan memberikan hasil positif kompleks berwarna ungu, sedangkan gugus amino tidak bebas seperti asam amino prolin akan memberikan hasil kompleks berwarna kuning. 3. Pada uji Hopkins-Cole, pada sampel triptofan yang sudah diteteskan dengan reagen Hopkins-Cole, kemudian ditambahkan asam sulfat pekat, terbentuk cincin berwarna coklat yang membuktikan bahwa triptofan telah berkondensasi dengan aldehid dalam suasana asam sulfat dan membentuk cincin warna. 4. Pada uji kelarutan, sampel akan larut dengan pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama sesuai dengan prinsip like dissolve like. 5. Pada uji santoprotein, asam amino yang mengandung bentuk inti aromatik memberikan warna kuning setelah pemanasan dengan HNO3 pekat. 6. Pada uji reaksi sistin dengan NaOH dalam timbal asetat bereaksi spesifik untuk mengidentifikasi ikatan sulfida yang ditandai dengan adanya perubahan warna, yakni berwarna putih keruh dan terdapat endapan sebelum dipanaskan menjadi kuning. Ada endapan setelah dipanaskan dan terbentuknya bintik hitam pada kertas saring yang ditetesi timbal asetat. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.